Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kartini dari Fakultas Tarbiyah, Program Studi Pendidikan Agama Islam semester 5 reguler. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan isi materi saya yang berjudul Komunikasi Interpersonal atau Komunikasi Antar Pribadi dalam mata kuliah Komunikasi Pendidikan yang diampu oleh dosen Umi Ulansari MPD. Baiklah, sebelum saya memasuki materi saya yakni komunikasi interpersonal, saya akan menjelaskan terlebih dahulu komunikasi. Komunikasi itu adalah suatu interaksi yang dilakukan oleh manusia kepada beberapa manusia lainnya atau kepada organisasi lainnya. Komunikasi tidak akan pernah luput dari kegiatan sosial hidup manusia tersebut. Komunikasi ini sangat banyak ragamnya, dan komunikasi secara tidak langsung sering kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Makanya saya bilang komunikasi ini tidak akan pernah luput dari kehidupan manusia. Komunikasi akan terjadi apabila kita mempunyai prinsip-prinsip yang dimiliki dalam proses komunikasi. Yakni ada 3 prinsip dasar: adanya komunikator, seorang pembawa pesan. Jadi dalam proses komunikasi harus ada komunikatornya, yakni pembawa pesannya. Selanjutnya yang kedua, adanya isi atau materi yang akan disampaikan oleh komunikator. Dan yang ketiga, adanya komunikan, sang penerima pesan. Jadi dalam proses komunikasi ini harus memiliki 3 prinsip tersebut. Jika tidak ada salah satu prinsip, maka komunikasi ini tidak akan berjalan dengan baik dan komunikasi ini tidak akan tersampaikan dengan sempurna. Dalam proses komunikasi, ada juga beberapa orang yang menggunakan sebuah media dalam proses komunikasi tersebut. Tergantung dari apa yang ingin disampaikannya dan tergantung kondisi yang terjadi, seperti itu. Fungsi komunikasi ini sangat banyak, namun hanya ada beberapa dalam proses kehidupan kita yang kita gunakan, yang kita rasakan, seperti komunikasi ini sebagai informasi untuk kita, sehingga dengan komunikasi kita mendapatkan informasi-informasi yang kita butuhkan, seperti itu. Selanjutnya saya akan menjelaskan komunikasi interpersonal atau antar pribadi ini. Komunikasi antar pribadi ini adalah komunikasi antara orang-orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap pesertanya menangkap reaksi orang lain secara verbal maupun non-verbal. Komunikasi ini terjadi apabila kita melakukannya secara langsung tanpa adanya rencana formal yang terjadi, seperti itu. Jadi komunikasi interpersonal sering kita lakukan, misalnya contoh dalam proses kita kehidupan kita, yakni ketika kita bertemu dengan teman kita, ketika kita bertemu dengan lingkungan keluarga kita maupun lingkungan kerja dan lain sebagainya, itu sudah termasuk ke dalam komunikasi interpersonal tersebut. Komunikasi interpersonal ini memiliki fungsi yang sama dengan komunikasi pada umumnya, yakni memberikan informasi kepada komunikan atau penerima pesan. Komunikasi interpersonal terjadi antara 2 orang atau lebih. Ini sering terjadi apabila kita ingin menyampaikan beberapa informasi yang ingin kita sampaikan kepada sang penerima pesan. Komunikasi ini terjadi antara 2 arah, adanya timbal balik atau feedback antara komunikator dan komunikan. Jadi komunikasi ini tidak adanya hal-hal yang menghalanginya, seperti misalnya komunikasi ini terjadi antara satu arah, hanya komunikator yang memberikan informasi. Itu tidak termasuk komunikasi antar pribadi atau interpersonal ini, karena komunikasi interpersonal ini terjadi 2 arah dan komunikasi ini berlangsung secara tatap muka. Dan fungsinya dari komunikasi ini sama seperti yang pada umumnya, yakni memberikan informasi kepada komunikan dan fungsi lainnya yakni memberikan motivasi ataupun bisa berupa hiburan kepada komunikan tersebut. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.